adalah saat yang indah ketika kita mau menyediakan waktu yang terbaik untuk duduk diam di kaki Tuhan dan mendengarkan nasihat-nasihat firman Tuhan, supaya di dalam setiap perjalanan hidup yang kita jalani, kita tetap ada di dalam keadaan berjaga-jaga, seperti apa yang firman Tuhan katakan. Oleh sebab itu saat ini, mari tanggalkan apa yang menjadi beban, persoalan, tantangan dan masalah hidup. Tanggalkan itu semua. Lalu kita mau duduk diam di kaki Tuhan. Kita mau menanti-nantikan lawatan Tuhan. Ketika kita membaca setiap kebenaran firman Tuhan tentang berjaga-jaga, biarlah lewat setiap kebenaran firman Tuhan itu, kita semua dilawat oleh Tuhan. Dan di dalam pengurapan kuasa Roh Kudus, biarlah kita semua diurapi, kita diajar untuk mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan lewat setiap ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengarkan. Dan biarlah itu meneguhkan kita untuk tetap berjalan mengiring Tuhan di sepanjang langkah kehidupan kita. Mari tenangkan hati kita, teduhkan gelombang jiwa kita, arahkan hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan. Pandanglah Tuhan, Dia Allah yang besar, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah pemelihara jiwa kita. Setiap kali kita duduk diam di kaki Tuhan, setiap kali kita mengambil waktu untuk masuk di dalam saat teduh, belajarlah untuk merindukan Tuhan lebih daripada apapun. Tanamkan di dalam hati kita bahwa tidak ada satu kebahagiaan di dunia ini melebihi kebahagiaan ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Percayalah, di dalam hadirat-Nya, ketika kita benar-benar merindukan Tuhan, kita akan menerima lawatan-Nya. Mari teduhkan hati kita dan kita menyatu di dalam doa. Bapa yang mulia, kami mau mengangkat hati kami tertuju kepadamu ya Allah. Dan saat ini kami mau menanti-nantikan lawatan-Mu, dan kami percaya Engkau akan melawat setiap kami lewat setiap ayat firman Tuhan yang kami baca. Roh Kudus Tuhan akan mengurapi kami, sehingga apapun kebenaran firman yang kami dengar di dalam ayat-ayat firman Tuhan yang berbicara tentang berjaga-jaga, biarlah kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, supaya menjalani hidup ini kami terus ada di dalam keadaan berjaga-jaga.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima nasihat firman-Mu. Haleluya. Saudaraku, kalau kita mau melihat Matius 16 ayatnya yang ke-6, Tuhan Yesus menasehati kita, di mana firman Tuhan di dalam Matius 16 ayat yang ke-6 berkata, Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Lalu kalau kita mau melihat Matius 24, firman Tuhan menasihati kita tentang berjaga-jaga, di mana di dalam ayatnya yang ke-42 dan 43, firman Tuhan katakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ayat 43 dikatakan, tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Kalau kita mau membaca Matius 25 ayat 13, firman Tuhan katakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Lalu di dalam Matius 26 ayat 38 sampai dengan ayatnya yang ke-40, kita akan melihat nasihat Tuhan Yesus kepada murid-muridnya untuk berjaga-jaga. Di dalam ayat 38 dikatakan, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ayat 39 dikatakan, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Di dalam ayat 40 dikatakan, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Kalau kita mau melihat ayat 41, firman Tuhan katakan berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Di dalam Markus pasal yang ke-8 ayat 15, firman Tuhan katakan, lalu Yesus memperingatkan mereka katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Markus 13 ayat 33, firman Tuhan katakan, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Lalu di dalam ayat 34 dikatakan, dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya
dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Lalu di dalam ayatnya yang ke-35 dikatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Lalu di dalam ayatnya yang ke-36 dikatakan, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Ayat 37, apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Biarlah nasihat firman Tuhan ini menyadarkan kita dari setiap ayat-ayat firman Tuhan yang sudah kita baca. Itu membuat kita mengambil satu keputusan untuk terus hidup di dalam keadaan berjaga-jaga, supaya di dalam segala keadaan kita tetap ada di dalam keadaan berjaga-jaga senantiasa sampai waktu Tuhan tiba bagi kita. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa, sebab dari ayat-ayat firman Tuhan yang sudah kami baca, yang sudah kami dengar, Engkau telah menasehati kami bahwa di dalam hari-hari hidup kami seharusnya kami terus ada di dalam keadaan berjaga-jaga, karena kami tidak pernah tahu kapan waktu-Mu akan tiba. Roh Kudus Tuhan, kami bersyukur Engkau kembali mengingatkan kami supaya kami mempersiapkan hidup kami ada di dalam keadaan yang terus berjaga-jaga dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Ya Bapa, saat ini hamba membawa setiap anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Di dalam segala pergumulan hidup mereka, hamba berdoa, kiranya Bapa berkenan menjawab apapun yang menjadi pergumulan hidup mereka. Baik anak-anak-Mu yang bergumul untuk masalah pekerjaan, Tuhan buka jalan bagi mereka. Yang bergumul untuk masalah sakit penyakit yang sedang mereka derita atau yang sedang mereka alami, kami terlalu percaya Engkau sanggup menjamah mereka, karena Engkau Allah yang empunya kuasa. Dan apapun obat yang mereka minum, apapun pengobatan yang mereka jalani, kami percaya oleh jemahan kasih-Mu, anak-anak-Mu boleh mengalami kesembuhan ilahi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang bergumul untuk masalah usaha mereka, masalah bisnis mereka. Hamba percaya Engkau akan memberkati setiap usaha atau bisnis anak-anak-Mu. Dan saat ini anak-anak-Mu yang sedang lemah Engkau berikan kekuatan baru. Yang susah Engkau akan memberikan penghiburan. Yang kecewa Engkau akan mengangkat kekecewaan hati mereka. Yang putus asa Engkau akan memberikan pengharapan yang baru kepada mereka. Terima kasih Bapa. Ke dalam tangan-Mu hamba menyerahkan kehidupan anak-anak-Mu. Lalu saat ini kami mengangkat tangan di hadapan-Mu. Biarlah Bapa menurunkan tangan dan memberkati kami.
Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus. Turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami, dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.